Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat jasmani rohani ya. Ketemu lagi dengan Ibu. Walaupun di masa pandemik ini kalian tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita masuk ke tema 5. Ya, masuk ke dalam tema 5 pembelajaran 1 tentang ekosistem. Sebelum kita mulai belajar, sudah siap alat tulisnya? Sudah siap belum? Sudah? Sudah. Sudah siap alat tulis? Sudah. Sekarang kita akan belajar. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kepada Farhan, silakan pimpin doa Farhan. Farhan silakan berdoa. Ya. Dilihat, hari ini saatnya belajar untuk kalian. Nah, sekarang akan belajar tentang menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Di sini ada pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Istilah lain dari pokok pikiran, pokok pikiran. Istilah lain dari ide pokok, sahabat, banyak. Di antaranya nih, ada ide pokok, ada gagasan utama, ada gagasan pokok, ada pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran. Caranya, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf berikut ini. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Itu satu ya. Yang keduanya, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat dan akhir paragraf. Nah, pokok pikiran dalam teks bacaan. Contoh pokok pikiran pada paragraf. Di sini Ibu akan menyajikan sebuah cerita, yaitu suku bangsa di Indonesia. Kita baca ya. Ibu akan bacakan untuk kalian. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Berdasarkan sensus itu pula, bangsa tersebar adalah suku Jawa. Nah ya, kalian bisa lihat. Nah, setelah dibaca, ada pokok pikiran paragraf pertama pada teks suku bangsa di Indonesia adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Sedangkan pokok pikirannya adalah suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Nah, sekarang kita berlanjut ke ekosistem. Apa sih yang disebut ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggal.
Arti dari ekosistem ini didasarkan pada hipotesis Gaia yang menyatakan bahwa setiap organisme, terutama mikroorganisme, akan dibagi dengan lingkungan fisik dalam menciptakan sistem kontrol atau sistem yang dapat menjaga bumi cocok untuk hidup. Ekosistem adalah komponen dari unsur biosistem di mana ada hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik yang menguras energi untuk struktur biotik tertentu. Dalam ekosistem, makhluk hidup dalam masyarakat akan berkembang bersama-sama dengan lingkungan yang dihuni dan kemudian membentuk sistem kehidupan. Ekosistem terdiri banyak unsur. Ya, bisa kalian lihat ya. Di akuarium itu ekosistem, di sawah itu juga ekosistem. Terus ekosistem juga terdiri banyak unsur, banyak spesies penyebarannya. Nih, di sini macam-macam jenis-jenis ekosistem. Ada biotaiga, ada ekosistem tundra, ada ekosistem sabana, ada ekosistem gurun, ada ekosistem padang rumput, ekosistem hutan gugur, dan juga ekosistem hutan hujan tropis. Nah, kalian juga akan belajar tentang 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Di sini ada hewan karnivora. Adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Herbivora. Hewan jenis ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya, seperti tidak memiliki gigi taring, giginya hanya gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Ini yang terakhir adalah jenis binatang sesuai dengan jenis makanannya, yaitu omnivora. Ini adalah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segala. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga. Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Nanti kita kembali lagi di WA Group ya anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, ada yang mau bertanya? Kalian suka lihat? Kalian suka lihat hewan karnivora tidak? Karnivora itu apa? Hewan pemakan? Iya, daging. Apa saja hewan pemakan daging? Bisa disebutkan hewan apa saja? Apa? Yang suka makan daging hewan apa? Hewan pemakan daging apa saja? Iya, ada buaya, ada harimau, pinter. Itu tadi ada yang menjawab grup Pasar Kemis. Terus ada lagi herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Apa saja biasanya banyak nih di sekitar kalian yang makan tumbuhan? Hewan apa saja? Ya, kelompok AGS. Kelinci, terus apa lagi? Sapi, kambing, pinter. Itu ya, jenis-jenis
Herbivora. Karnivora ada lagi. Karnivora sudah. Herbivora sudah. Omnivora yaitu pemakan segalanya. Bisa daging, bisa juga tumbuhan. Binatang apa ayo? Ada yang tahu? Ajril apa? Binatang apa? Omnivora. Pemakan daging sama tumbuhan. Apa? Apa Ajril? Farhan? Kelompok Rawasari? Yang suka makan tumbuhan sama daging apa ayo? Binatang apa? Ya, pinter. Nanti kalian ada LKPD. LKPD itu lembar kerja siswa, akan Ibu bagikan di WA group. Dan juga evaluasi. Evaluasi itu kegiatan hari ini apakah kalian bisa atau tidak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ketemu lagi insya Allah sama Ibu Luring, yaitu belajar tatap muka dengan Ibu ya. Insya Allah kita akan belajar kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokoler kesehatan, jaga jarak. Apa? Cuci tangan, pakai masker. Iya, pinter. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Farhan silakan berdoa, pimpin doa. Alhamdulillah. Berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak Ibu soleh-soleha. Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, tetap semangat walaupun di masa pandemik ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, bisa belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.